memberi apa istilahnya tuh? Memberi fur ya? Apa itu? Memberi kesempatan. Memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Tapi kembalikan. Kemudian, hai kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa negara, bayarlah kewajibanmu. Ya. Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah kita menghadap masa depan. Kita tidak ungkit-ungkit yang dulu. Tapi kalau kau bandel terus, apa boleh buat? Kita akan menegakkan hukum. Dan bagi aparat-aparat harus milih setia kepada bangsa, negara dan rakyat atau setia kepada pihak lain. Kalau setia kepada bangsa, negara dan rakyat, ayo. Kalau tidak, percayalah, saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia. Oke, teman-teman ya, gua rasa berita itu sudah tersebar di mana-mana, teman-teman sudah tahu ya. Jadi gua rasa Prabowo ini terlalu terbiasa membuat kalimat-kalimat yang menggelegar dan minggu depan, berapa hari kemudian harus dikoreksi oleh anak buahnya, dikoreksi dengan berbagai macam cara gitu ya. Salah satunya adalah PPN 12% yang ternyata bohong dan akhirnya harus dikoreksi oleh Sri Mulyani Airlangga menjadi berbagai macam justru terbalik gitu 180 derajat dari yang sebelumnya diucapkan gitu. Oke, sekarang gue akan tampilkan lagi berita ya, berita mengenai itu ya. Ini adalah di CNN Indonesia ya, luar biasa sekali ya. Gimik Prabowo berantas korupsi dan sesat pikir maafkan koruptor. Oke, kita baca ya. Wih, banyak sekali CNN bikin berita seperti ini. Pak Presiden Prabowo kembali membuat gebrakan di masa awal kepemimpinan. Ini gebrakan teman-teman ya. Belum pernah ada di dunia ini presiden yang mengatakan koruptor silakan kembalikan uangnya dan gua maafkan. Belum pernah ada di dunia ini teman-teman ya, seorang presiden mengatakan hal seperti itu sepanjang yang gue pahami. Oke, tetapi di negara Konoha segala sesuatu yang di luar imajinasi lu itu bisa terjadi. Contoh seperti ini ya. Ini kan betul-betul di luar imajinasi kita semua teman-teman ya. Bagaimana bisa seorang presiden mengatakan mengampuni koruptor gitu ya dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah uang yang dikembalikan. Oke. Prabowo mempertimbangkan kemungkinan untuk memaafkan koruptor asal mengembalikan uang hasil korupsi ke negara. Ini baru dipertimbangkan ya, belum ada dasar hukumnya, belum ada teknisnya. Pertanyaan gua, bagaimana teknisnya, Pak? Teknisnya bagaimana? Ini negara hukum, bukan negara bapak lu, gitu ya. Teknisnya bagaimana? Bagaimana kalau dikembalikan kemudian dia tetap diciduk? Bagaimana? Bagaimana kalau dikembalikan tetapi tidak semua dikembalikan? Bagaimana teknisnya? Undang-undangnya bagaimana? Coba ada nggak undang-undangnya? Kalau Bapak bikin undang-undang itu, maka otomatis semua undang-undang pemberantasan korupsi batal semua, Pak. Gimana ceritanya? Karena tidak ada sejarahnya, tidak ada filosofinya, tidak ada dasar hukumnya, di mana seorang koruptor itu bisa dimaafkan oleh sebuah kondisi. Tidak ada sebuah kondisi di undang-undang manapun, di negara manapun, itu orang bisa diampuni kalau dia korupsi, Pak. Oke? Tapi Bapak mau bikin gebrakan. Kalau gitu, semua undang-undang yang anti korupsi sebelumnya harus dibatalkan dahulu. Mampus deh, gimana caranya? Pak Prabowo mengesampingkan proses hukum dengan memberikan kesempatan koruptor bertaubat ya. Rencana yang ia sampaikan saat berpidato itu di hadapan mahasiswa Indonesia di Kairo, Mesir. Itu menuai penolakan dan perlawanan dari kita semua ya. Saya dalam rangka memberi apa? Istilahnya tuh memberi fur. Ini kalau orang main volley, main badminton ngefur, artinya gue main satu tangan aja deh gitu. Atau gue main gak usah pakai tangan gitu, pakai kepala aja gitu ya. Jadi ngefur gitu ya.
memberi kesempatan untuk taubat. Maksudnya dia nggak mau hantam gitu, dia maunya kasih lu taubat gitu, kesempatan. Ini bagus ya teman-teman ya. Hai para koruptor ya, atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat. Kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan ya, tapi kembalikan dong, oke? Nah, kemudian Bapak Yusril Iza Mahendra nih, yang sudah terlalu sering blunder, akhirnya buka suara ya, menjelaskan ide disampaikan Pak Prabowo itu merupakan bagian dari amnesti ya, rencananya akan diberikan kepada 44.000 narapidana, mulai dari kasus narkoba, ITE, tahanan politik, hingga korupsi, oke? Nggak nyambung Pak Yusril, nggak nyambung, nggak ada hubungannya dengan kalimat yang diucapkan oleh Pak Prabowo ya, nggak nyambung. Presiden mempunyai kewenangan, terkait dengan apa yang beliau ucapkan di Mesir terkait penanganan kasus-kasus korupsi, yaitu kewenangan memberikan amnesti dan abolisi terhadap tindak pidana apapun yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Nggak nyambung, Pak, nggak ada hubungannya, nggak nyambung. Sumpah deh, nggak nyambung, Pak. Sama sekali tidak ada satu frasa pun dari frasa Pak Yusril yang nyambung dengan kalimatnya Pak Prabowo, nggak nyambung. Ia menjelaskan ide tersebut sebagai bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang menekankan pada pemulihan aset ya, bukan pemulihan aset ya, pemulihan kerugian negara. Menurut Yusril, hal itu sejalan dengan United Nations bla 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 bla. Sebenarnya setahun saya ratifikasi, kita berkewajiban untuk menyesuaikan undang-undang tipikor kita dengan konvensi tersebut. Namun, kita terlambat melakukan kewajiban itu dan baru sekarang ingin melakukannya. Dari keterangan pers itu, pemerintah terlihat memiliki keinginan serius membahas sejumlah syarat supaya koruptor dapat amnesti untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan DPR. Kacau balau, Pak. Kalau dia sudah diketok hukuman penjara 5 tahun, 10 tahun, kemudian dia bisa diampuni dengan mengembalikan uang, mampus, Pak. Kalau gitu kan dia berpikir, ya nanti gue korupsi lagi. Kalau gue ketahuan, syukur-syukur gue tinggal balikin duitnya. Kalau nggak ketahuan, ya bagus, happy gue. Kan gitu pemikirannya. Enak benar koruptor hidup ini ya. Hal-hal yang sedang dikoordinasikan itu antara lain terkait dengan perhitungan berapa besar pengembalian kerugian negara yang diduga atau telah terbukti di korupsi ya, termasuk pula pengaturan teknis pelaksanaan dalam pemberian amnesti dan abolisi tersebut. Ini perlu koordinasi yang sungguh-sungguh, kata Pak Yusril. Kemudian penolakan. Sejumlah organisasi masyarakat sipil individu itu tegas menolak dan melawan ide yang disampaikan Prabowo ya. Memang gua nggak habis pikir teman-teman ya. Pernah nggak terpikir di imajinasi lu, seorang presiden bisa ngomong begitu, teman-teman? Gue yakin ya, bahkan di imajinasi kita yang paling liar sekalipun, nggak terpikirkan seorang presiden bisa mengatakan, gua ampuni koruptor jika. Nggak pernah ada, teman-teman ya. Baru Pak Prabowo ya. Ini breakthrough, gebrakan, teman-teman, terobosan ya. Indonesia memanggil institut menilai pemerintah bla 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 sedang berusaha menjustifikasi, aduh, mohon maaf nih, CNN kurang bagus nih websitenya nih. Justifikasi keinginan koruptor bahkan pemanfaatan dengan menggunakan dalih optimalisasi pemulihan. Jadi ini upaya untuk membebaskan teman-teman dia para koruptor tetapi dibuat menjadi cantik gitu. Kira-kira menurut si institut ini ya. Kemudian silakan ditelaah regulasi di seluruh dunia. Apakah ada upaya menghapus pidana ketika adanya pemulihan aset? Jawabannya tidak ada. Betul, teman-teman ya. Tidak ada, teman-teman. Di dunia ini tidak ada yang namanya orang korupsi diampuni dengan alasan pemulihan aset, itu tidak ada. Yang ada adalah dihukum mati di negara-negara tertentu, teman-teman ya, itu ada. Tapi kalau diampuni itu belum ada, cuma satu, yaitu Pak Prabowo Subianto. Menurut organisasi anti korupsi, bentukan mantan pegawai KPK yang dipecat karena dicap tidak lolos TWK ya, siapa ini? Pemulihan aset dan penghukuman merupakan dua rel yang berjalanan bersamaan ya, tidak menegasikan satu dengan lain. Betul ya, pemulihan aset tetap harus diupayakan, tetapi penghukuman juga harus tetap diupayakan gitu ya. Bukan berarti lu dihukum kemudian aset nggak perlu dipulihkan, atau aset dipulihkan kemudian lu nggak perlu dihukum, nggak begitu ya. Bapak Lakso menyatakan optimalisasi aset hasil korupsi tanpa penghukuman berat, badan hanya menyasar korporasi. Sedangkan untuk manusia atau person harus ada hukuman fisik supaya timbul efek jera ya. Penggunaan mekanisme Defense Prosecution Agreement untuk memastikan perkara korporasi dapat dikenakan kewajiban pembayaran dengan waktu cepat, sedangkan para direksinya dan pejabat publik tetap dihukum. Tepis Yusril, Lasso yang juga dosen hukum pidana di salah satu sekolah tinggi Jakarta mengkritik Yusril dengan mencampur adukan antara pemaknaan parsial UNCAC dengan inisiatif dan kepentingan segelintir elit untuk memuluskan visi, meringankan dan menihilkan hukuman bagi koruptor. Mampus. Ia meminta pemerintah membaca UNCAC secara utuh.
Justru UNCAC mendorong pendekatan yang lebih radikal, kata Pak Lakso ya. Indonesia belum sepenuhnya mematuhi rekomendasi evaluasi implementasi UNCAC dari aspek politik hukum sebagaimana dilansir oleh Transparansi Internasional Indonesia ya. Dukungan politik pemerintah sangat kurang. Hal ini terlihat dari berbagai regulasi yang belum disahkan seperti RUU Perampasan Aset, RUU Perampasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal, hingga RUU Pengadaan Barang Jasa. Pemerintah dan DPR justru lebih memilih merevisi Undang-Undang KPK yang bukan jadi bagian dari hasil rekomendasi UNCAC. Revisi undang-undang itu telah terbukti melemahkan KPK ya. Terlebih lagi, Indonesia belum mempunyai aturan hukum untuk bisa menindak suap yang melibatkan pihak asing atau foreign bribery. Peningkatan kekayaan tidak wajar atau illicit enrichment, tindak pidana korupsi di sektor swasta, dan mekanisme penjebakan. Apabila bicara UNCAC, beranikah Menko mendorong penerapan pendekatan ini di Indonesia, kata Lakso menantang. Kemudian Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, susah bener nih ini, CNN, menilai ide menghapus hukuman bagi koruptor yang telah mengembalikan kerugian negara merupakan hal yang sangat-sangat berbahaya. Memang betul ya. Secara hukum, tidak boleh ada pelaku tindak pidana korupsi yang tidak diproses hanya karena mengembalikan uang negara. Kacau, Bos. Ini kalau kalau dibiarkan begitu nanti orang ya tinggal mikir aja, gue korupsi aja nggak apa-apa. Kalau amit-amit ketahuan gue tinggal balikin duitnya, kalau nggak ketahuan gue selamat. Kan kira-kira begitu ya pola pikirnya orang koruptor ya. Kok nggak mikir begitu Pak Prabowo ya? Pak Jainur mengacu pada pasal 4 Undang-Undang Tipikor ya, yang mengatur pengembalian kerugian negara, tidak menghapuskan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Ini clear teman-teman ya, ini terjadi di seluruh dunia, tidak ada yang mengampuni, hanya satu orang mengampuni, yaitu Pak Prabowo. Secara hukum, pengembalian kerugian keuangan negara itu hanya dapat menjadi salah satu faktor yang meringankan ya. Ide ini mungkin punya tujuan baik, tetapi justru berbahaya dan bertentangan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ya. Lagi pula, secara praktik terang dia, tujuan mengoptimalisasi aset hasil korupsi dengan pengampunan merupakan langkah yang keliru katanya. Dia menyarankan agar ada revisi Undang-Undang Tipikor dengan memasukkan sejumlah poin UNCAC. Yang harus dilakukan adalah pemerintah segera revisi Undang-Undang Tipikor ya untuk memasukkan illicit enrichment. Ini maksudnya kekayaan yang tidak wajar ya. Jadi, nanti kalau ada harta penyelenggara negara yang tidak wajar, maka dia harus membuktikan secara terbalik asal-usulnya. Kalau tidak bisa buktikan, maka dirampas untuk negara. Memang harusnya begitu ya. Sementara peneliti Pusat Studi Korupsi ya, Universitas Mula Warman, Bapak Herdiansyah Hamzah menilai ide itu menjadi strategi pengampunan koruptor berkedok amnesti. Kata dia, pemerintah tengah memperlihatkan wajah aslinya. Waduh, keras banget dia mengkritik ini ya. Ini strategi pengampunan koruptor berkedok amnesti. Rezim ini memperlihatkan wajah aslinya yang memang hendak memberikan perlakuan istimewa bagi para koruptor, teman-temannya para koruptor, dan yang akan jadi koruptor. Ini kemunduran luar biasa dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Gila, rame banget orang marah-marah nih ya. Sedari awal, gimana sih? Sedari awal Pak eh, sedari awal Pak Castro pesimis dengan klaim Prabowo yang selalu bergelora menyatakan akan memerangi korupsi ya. Secara sederhana, dia melihat orang-orang di sekeliling Prabowo yang bermasalah dan diduga terpaut korupsi, katanya. Apalagi banyak orang di sekeliling Prabowo yang tidak patuh melaporkan LHKPN-nya. Memang betul. Kalau memang Prabowo serius, tentu dia akan memulai dari kabinet atau orang-orang di sekelilingnya ya, yang menilai apa yang disampaikan Prabowo menunjukkan kalau yang bersangkutan gagal paham terhadap norma di Undang-Undang Tipikor. Dalam hal ini, Castro menyinggung ketentuan norma pasal 4 Undang-Undang Tipikor. Oke. Gua nggak mau ikut campur dah. Urusan Prabowo ini pusing gua sama Prabowo ini. Hari ini ngomong ini, besok direvisi oleh anak buahnya, dikoreksi lagi, kemudian bisa berbalik 180 derajat seperti PPN gitu ya. Pertanyaan gua gini, Pak. Gimana dengan wajib pajak? Gimana dengan kami-kami ini, Pak? Oke, kalau koruptor kembaliin uangnya terus diampuni, kami bagaimana, Pak? Kami, Pak, kalau ketemu oknum pajak nih, kita dikenain pajak yang tidak berdasarkan hukum, Pak. Yang tidak pakai aturan yang benar, yang tidak pakai hitung-hitungan yang betul. Kami ditembak angka sekian bermiliar-miliar. Kena apa? Kena sanksi, kena bunga, kena denda. Jadi pokoknya dikenain plus sanksi, plus bunga, plus denda, Pak. Udah gitu, kami upaya hukum, Pak. Upaya hukum Pak Prabowo, kalau masuk ke keberatan kita kalah nih, plus 30%, Pak. Kalau kami upaya hukum ke banding ke pengadilan, plus 30%, Pak. Total 60% kami loss, Pak. Ya, jadi wajib pajak Pak Prabowo nih kalau kalah ya kami harus kena 60%.
pajak tetap masih dibayar, plus denda, plus sanksi, plus bunga, plus lagi 60%, Pak. Kami nih wajib pajak, Pak. Oke, sedangkan koruptor itu diampuni. Nggak usah bayar denda, nggak usah sanksi, nggak usah bunga, cukup bayar pokoknya saja. Boleh nggak, Pak? Kami minta bantuan juga dong. Boleh nggak, Pak Prabowo? Kami dong dibantu juga ya. Kami para wajib pajak diubah, Pak, undang-undangnya, diubah ya. Pokoknya kalau ditemukan kasus pajak bermasalah, kami sudah melakukan upaya hukum, kemudian kami kalah, ya udah berikan inkrah nih. Kami cukup bayar pokoknya, Pak. Boleh nggak begitu, Pak? Diampuni, Pak. Ya, nggak diampuni juga sih kan. Gue mesti bayar pengacara, mesti repot dan sebagainya kan itu sudah udahlah kita kita terimalah ya. Tapi tolong Pak, pokoknya aja cukup dibayar, sanksinya bunga, denda plus sanksi keberatan, sanksi terhadap banding dihapuskan, Pak. Boleh nggak, Pak? Boleh nggak, Pak ya? Boleh ya, Pak ya, Pak Prabowo ya. Oke. Kemudian pertanyaan orang semua adalah bagaimana teknisnya. Tadi Pak Prabowo bilang ini mau diam-diam. Aduh, kalau diam-diam lagi Pak, aduh Pak, nanti koruptor disembuhkan, nambah koruptor baru, gitu loh. Hanya untuk menutupi korupsi yang lama, gitu loh. Gitu loh Pak, ngerti nggak maksud gua? Oke, kalau ini bisa disembuhkan dengan sembunyi-sembunyi, maka korupsi yang satu disembuhkan, tetapi muncul korupsi yang baru. Karena nanti akan terjadi negosiasi di belakang layar, Pak. Oke? Kemudian, kata Pak Yusril, ini mekanisme amnesti. Apakah ada hubungan dengan TA? Kalau hubungan dengan TA 2025, teks amnesti, sama aja bohong, Pak. Dia korupsinya 100 miliar, dia cukup bayar, anggaplah 10% TA gitu ya. 10 miliar dia bayar, maka yang 90 M jadi selamat, jadi bersih. Apakah begitu, Pak, caranya, Pak? Nggak ngerti, nggak jelas nih Pak Prabowo-nya. Ngomong doang, Pak Prabowo ini. Terlalu banyak, Pak. Pak Prabowo ini sudah terlalu banyak blunder, ngomong sembarangan, akibatnya dikoreksi oleh anak buahnya. Akibatnya justru malah berbalik 140 derajat kemarin seperti PPN kemarin ya. Aduh, gua nggak ada komentar lagi. Tapi gue melihat Pak Prabowo ini orangnya baik gitu ya. Dia tuh berusaha mencitrakan bahwa diri dia tuh orang baik. Dia tuh berusaha mencitrakan bahwa dia tuh percaya kalau lu tuh orang baik juga gitu loh. Dia tuh mau mencitrakan bahwa gue mau jadi orang baik dan gue percaya bahwa koruptor juga bisa jadi orang baik. Dia mau kasih lu second chance, kesempatan kedua menjadi orang benar gitu loh. Pak Prabowo dalam dunia nyata tidak bisa seperti itu Pak Prabowo ya. Banyak orang bangsat yang sudah dikasih kesempatan kedua tetap bangsat. Gitu loh Pak ya. Jadi harus ada reward and punishment. Di seluruh dunia begitu Pak. Di negara manapun di dunia ini sama Pak. Ada reward, ada punishment. Gitu ya. Kalau lu mau kasih pengampunan seperti itu, nggak akan jalan. Nggak akan jalan. Karena korupsi nggak akan berhenti. Orang malah berpikir, bagus banget gue korupsi sekarang. Kalau dulu gue korupsi ketahuan gue dihantam di penjara, sekarang kalau gue korupsi ketahuan gue diampuni. Bukankah itu lebih bagus bagi kami, kata si koruptor. Waduh, Pak Prabowo, udahlah. Oke, teman-teman ya. Semoga teman-teman terbantu berita ini. Silahkan di komentar kalau lu mau komentar ya. Sampai jumpa lagi. Semoga terbantu.